Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat petani dimanapun berada. Ya, kegiatan hari ini saya update kembali untuk video saya. Ya, untuk aktivitas hari ini saya berencana untuk melakukan proses pengocoran cabai. Ya, kebetulan untuk cabai saya yang penanaman awal, alhamdulillah sudah mulai memasuki masa generatif, yaitu masa pembungaan. Ya, hari ini saya akan melakukan proses pengocoran. Dan informasi untuk hari ini ya, untuk kondisi di wilayah tempat saya ini ya seperti ini. Untuk petani sini untuk penanaman belum semua, dan petani di sini pun masih sebagian yang menanam masih separuh-separuh atau sebagian sambil nunggu hujan terlebih dahulu, dan sebagian pun masih ada juga yang belum melakukan pemasangan mulsa. Karena untuk curah hujan untuk tahun ini sangat lama sekali. Biasanya di tahun yang lalu sudah memasuki akhir bulan 8 sudah mulai hujan. Akan tetapi untuk bulan ini masih mendung-mendung. Ini untuk lahan-lahan sini sudah siap sedia untuk melakukan proses penanaman. Dan untuk kondisi petani di sini, cabai yang menanam di awal bulan 6 sudah mulai banyak tanda-tanda yang terkena penyakit kuning atau penyakit keriting. Kemungkinan penyebabnya ya mungkin karena cuaca terlalu panas ini. Sebagian petani di sini tidak sanggup menyiram. Ada beberapa hari hujan sudah dibiarkan saja. Ya, untuk kondisinya ya seperti ini. Ini masih proses pemasangan mulsa. Ini pun belum dilubangi mulsanya. Ini pun ada juga sebagian yang sudah menanam, tapi tidak semua, masih separuh lahannya ditanam. Karena jika dipaksa pun lumayan banyak nanti untuk menyulami atau mengganti yang baru bibit yang rusak. Dan untuk tahun ini sepertinya untuk penanaman ya di awal-awal bulan 9 yang paling banyak untuk menanam cabai. Ya, alhamdulillah untuk lahan saya yang pertama ya seperti ini hari ini untuk melakukan proses pengocoran. Ya, ini power soil masih ada sedikit lagi, jadi saya gabungkan dengan MKP untuk melakukan proses pengocoran hari ini. Untuk proses pengocorannya saya biasanya setiap 2 minggu sekali, dan untuk proses penyemprotan jika sanggup biasanya 7 hari sekali. Akan tetapi saya lihat untuk tanaman saya ini alhamdulillah untuk tanamannya lumayan sehat, jadi saya melakukan proses penyemprotannya kurang lebih 8 atau 10 hari sekali. Karena untuk lahan ini, dari lahan saya yang di desa Pondok Bale kurang lebih membutuhkan waktu 42 menit menggunakan kendaraan sepeda motor. Nah, ini untuk dosisnya saya memberi 1 kg pupuk NPK kalium fosfat. Ya, ini untuk 1 drum. Ya, untuk kandungannya fosfat 52% dan kalium. Dan untuk kondisi tanaman saya ya seperti ini. Ini untuk cabai nano atau cabai rawit merah. Ini untuk varietesnya saya tanam cabai Absolut 69. Ini untuk jedeng atau untuk tunas airnya ini terlambat, ini muncul cabang terpel atau muncul bunga dulu baru sebagian muncul untuk tunas airnya.
Alhamdulillah untuk penyakit, untuk di lahan ini aman, kemungkinan karena masih lahan baru. Dan untuk takaran pengocorannya saya tidak ada takaran ya, kira-kira saja sudah cukup untuk pengocoran. Ya, ini saya menggunakan gembor kalau di sini menyebutnya. Karena untuk tangki pengecoran dan mesin kompresornya di lahan yang satu lagi akan saya bawa sangat susah tadi. Dan untuk tanaman saya ini yang saya kocor ini kemungkinan untuk panen sekitar di bulan 10 kemungkinan. Di bulan 10 pun kemungkinan di akhir. Karena untuk tanaman di sini paling cepat untuk panen itu 4 bulan lebih baru ada yang merah untuk cabenya. Ya seperti ini kondisi cabenya ini sudah kurang lebih umurnya sudah 2 bulan. Ini masih ada satu-satu untuk tunas airnya. Ya untuk talinya pun saya untuk cabai nano ini memasang 2 tali, yaitu saya jepit di bagian tengah-tengahnya. Karena kan untuk cabai nano ini jika sudah rebah atau rubuh sangat sulit untuk ditegakkan kembali. Jika ditegakkan pastinya patah. Hanya seperti ini. Jika terkena angin tidak dijepit pasti patah. Dan untuk lahan saya ini di daerah Kekuyang, ya tepatnya di Dusun Weh Lukup. Ya untuk